Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa kumpul kembali di sini untuk mengadakan pengajian rutin, kajian tafsir dengan membaca kitab tafsir Al-Mizan. Itu tafsir tematik. Pada pertemuan yang keempat ini kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Ayat ini menjelaskan tentang satu tema penting, yaitu hikmah sabar dan salat dalam menghadapi berbagai macam ujian. Pada kajian yang lalu sudah saya sampaikan terkait dengan tafsir 5 ayat tersebut. Sayyidina Al-Allamah mengatakan bahwa 5 ayat ini Al-Baqarah 153 sampai 157 merupakan satu siyaqah, satu susunan. Jumlahnya sangat erat, sangat kuat dan saling berhubungan satu sama lain. Sehingga 5 ayat ini tidak bisa dipisah-pisah karena satu kesatuan antara susunan ayatnya dan juga susunan kalimatnya. Kemudian juga sudah kita bahas pada kajian yang lalu, di mana ayat ini menjelaskan tentang masalah al-bala, masalah al-musibah. Yang sudah kita bahas bahwa al-bala itu ada 2 macam. Ada al-bala'ul fardi, ada al-bala'ul am, yaitu bala yang sifatnya individu dan bala yang sifatnya umum. Beliau mengatakan bahwa al-bala'ul fardi, bala yang sifatnya individu itu jauh lebih ringan daripada al-bala'ul am, bala yang menimpa secara umum. Kata beliau, alasannya adalah al-bala'ul fardi itu bencana, musibah dan bala sifatnya individu, seperti kalau menimpa sebagian keluarga atau seorang keluarga, itu walaupun memang dia sulit dan berat, wa in kana syaqqan ala syasil mubatal bidzalik, berat buat orang yang terkena bala tersebut, makruhan tidak disukai, lakin laisa mahulan mahiban tilkal mahaba, tapi tidak begitu menakutkan dan mengerikan sebagaimana bala sifatnya umum. Itu kata beliau. Sebab bala sifatnya umum ketika menimpa satu keluarga semuanya, maka sulit untuk minta tolong. Atau bala mengenai satu kampung semuanya, sulit minta tolong. Seperti bala yang menimpa sekarang ini di Palestina, itu al-bala'ul am. Bahkan rumah sakit dibom, dokter-dokter diteror, ilmuwan juga dibunuh. Ini al-bala'ul am, sangat sulit minta bantuan. Dari luar juga dijaga ketat, sehingga banyak mengalami kematian di antara mereka. Itu al-bala'ul am jauh lebih berat daripada al-bala'ul fardi. Misdaknya sekarang sangat jelas di Gaza, di Palestina. Itu al-bala'ul am. Dan misdak ayat ini yang kita baca ini, Al-Baqarah 153 157, misdaknya yang nyata sangat jelas di Palestina sekarang ini.
dan kita tidak mengalami, ya. Betapa iman mereka digoncang begitu kuat sedahsyat-dahsyatnya sehingga mereka disaring, dan mereka yang masuk surga tentu mendapat kemenangan yang luar biasa. Dan kita pun tentu sebagai seorang mukmin harus juga ya merasakan bagaimana kepedihan mereka menghadapi ujian tersebut. Itu namanya al-bala'ul am, ya, bencana atau sifatnya umum. Di sini ayat menjelaskan tentang masalah jihad dan al-bala, ada hubungan yang erat. Karena kata al-alamah, tidak semua bala itu yang dimaksud di sini. Seperti wabah, kekeringan misalnya, atau seperti Covid yang belum sudah kita lewati, itu al-balaul am. Tapi bukan yang dimaksud dalam ayat ini. Al-bala'ul am di ayat ini adalah bala yang dapat mendekatkan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran tauhid yang mereka pegang, lantaran mereka menerima ajakan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mukhalif, menentang dengan materi duniawi, sehingga mereka mendapatkan bencana yang berat. Karena itu orang-orang seperti ini, yaitu yang memegang imannya dengan kuat, akan mendapat al-bala'ul am seperti ini. Sehingga orang-orang yang teguh seperti ini dengan memegang tauhid yang kuat, agamanya yang kuat, mereka berusaha menyebarkannya, mendapat tantangan dari musuh-musuh Islam. Itulah Zionis sekarang, Israel. Ini misdaq, bukti luar yang paling nyata tentang ayat ini. Sehingga kata ulama, pada kondisi seperti itu terjadi perseteruan antara kaum kafirin sekarang ini Zionis dengan kaum mukminin. Ya, beradu kepentingan, saling mengenyahkan, saling menyingkirkan. Di sini kata ulama, sehingga kaum kufar ketika berusaha untuk memadamkan api perjuangan mereka, ingin menghanguskan al-haq dan kebenaran, karena dengan cara bermacam-macam mereka tidak mampu, maka cara terakhir mereka memerangi. Itulah kerjaan Zionis sekarang. Dengan cara menyebarkan budaya, ya, film-film yang merusak, film-film yang cabul, macam-macam budaya, lewat makanan, lewat pakaian, lewat bahasa, lewat macam-macam, tidak juga berhasil mereka, maka dengan menggunakan kekuatan senjata. Itu jalan terakhir buat mereka untuk menghanguskan, mengonyakan ajaran Islam dan kebenaran. Juga di pihak lain, dari kaum mukminin ketika menghadapi orang seperti ini tidak ada jalan lain, sudah diberikan pelajaran, penjelasan Al-Quran tentang al-haq, tentang kejoliman yang tidak baik atau tidak boleh, tentang kejahatan yang dilarang, macam-macam argumen tidak diterima, maka terpaksa dengan cara peperangan juga, begitu. Tidak ada jalan kecuali bagi Hamas untuk menyerang kembali. Maka diserahlah mereka pada kondisi mereka lalai. Terjadilah peperangan. Ini misdaq yang sangat jelas pada ayat ini, saya melihatnya. Ya, nanti akan disaring dan pasti kaum mukminin akan mengalami, di samping mengalami tentu kerugian secara materi, tapi kemenangan secara ma'nawiyah, dan nanti akan mengalami kemenangan yang luar biasa dan akan menyusul kejayaan untuk menegakkan keadilan di seluruh dunia. Insya Allah itu pasti akan terjadi. Itu terkait dengan pembahasan pada kajian yang lalu yang sudah saya jelaskan. Jadi ayat ini kata beliau, wabil jumlati fa fil ayati talwihun ila aqbali hadil mihnah bi dzikril qatli fi sabilillah. Ayat ini jelas menjelaskan tentang adanya peperangan, adanya pembunuhan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam jihad itu mengalami ya kelaparan, kekurangan, hilangnya jiwa dan macam-macam. Hubungan jihad dengan masalah ujian dan bala sangat besar ini al-bala'ul am. Jadi bukan di sini al-bala bukan bala yang sifatnya umum tapi tidak terkait dengan peperangan seperti kekeringan, pacak dan seterusnya. Bukan seperti itu. Jadi ungkapan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' dan seterusnya itu terkait dengan masalah peperangan, bukan bala yang biasa seperti paceklik, kekeringan, ya, Covid dan sebagainya. Itu kata Sayyidina al-Alama at-Tabatabai terkait masalah
penjelasan ayat tersebut pada kajian minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan mengupas ayat yang berikutnya secara detail. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, mintalah bantuan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan sabar dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Itu terjemahannya. Sayyidun al-Alam mengatakan, qad taqaddama jumlatun minal kalami fi sabri was salati fi tafsiri qawlihi wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata beliau, sudah kita lewati sebagian ucapan, sebagian ungkapan dan penjelasan tentang sabar dan salat ketika kita menafsirkan firman Allah wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha, sesungguhnya salat itu, innaha itu innas salata, ya, bukan inna sabra, bukan, karena muannas. Dan juga kembali pada isim yang dekat. Wa innaha wa innas salata, salat itu lakabiratun, sangat besar, sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk malah nikmat ketika melakukan sholat, senang dan ingin selalu sholat. Kita jauh daripada orang yang khusyuk karena kita masih merasakan berat untuk melaksanakan sholat. Bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 45, ya. Beliau mengatakan ini sudah kita lalui tafsiran tersebut tentang sabar dan sholat. Itu di tafsir Al-Mizan jilid 1 halaman 152. Ini saya bawa kitabnya ya, tafsir Al-Mizan. Kita tengok sedikit tentang ayat tersebut, ya. Ini jilid 1, kita buka halaman 152 tentang ayat yang beliau singgung yang telah dilewati. Allah berfirman wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kita lihat ayat sebelumnya ini wasta'inu perintah bukan kepada orang-orang mukmin tapi kepada kaum Bani Israel. Bisa kita lihat sebelumnya ayat 40, ya. Ini kan ayat yang ke-45. Nah, ayat yang 40 Allah berfirman, ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan tepatilah, tunaikanlah janjiku. Itu perintah untuk berbuat baik dan beribadah. Ufi bi ahdikum, maka akan tepati janjiku, yang berikan balasan yang setimpal. Wa iyaya farhabun, pada akulah kalian hendaklah takut. Ini tentang ayat Bani Israel. Kemudian juga perintah kepada Bani Israel, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah, percayalah, ikutilah dengan apa yang telah aku turunkan yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wala takunu awwala kafirin bih, jangan menjadi orang yang pertama yang mengingkari ayat-ayatku, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala tashtaru bi ayati saman qalila, dan jangan menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, ya. Seperti misalnya dengan menjual lewat ceramah, mendapat amplop, ya, sengaja menjual ayat untuk tujuan materi, termasuk menjual ayat Al-Qur'an dengan harga yang murah. Wa ayya fattaqun, dan padalah padakulah kalian bertakwa. Ayat berikutnya ayat 42 juga tentang Bani Israel. Wala talbisul haqqa bil batil, wahai Bani Israel, jangan kalian menyamarkan, membuat sama dengan mencampur adukannya hak dengan yang batil. Ini cara dan metode yang sangat ampuh untuk mengkaburkan ajaran Islam. Wa taqtumul haqq, dan kalian menyembunyikan yang hak. Nah, di sini pun
kebanyakan kaum muslimin mengalami hal ini, yaitu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan mereka kebanyakan ulamanya menyembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, kalian tahu, kalian paham kenapa disembunyikan, kenapa dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Wa aqimus shalat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Lakukanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berukulah bersama orang yang beruku. Masih Bani Israil, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh pada umat manusia untuk berbuat kebaikan, tapi kalian tidak mengamalkannya? Lupa pada diri kalian sendiri dan kalian baca kitab. Afala ta'qilun, kalian tidak berpikir. Pada ayat wasta'inu bisabri wassalah. Jadi wasta'inu di sini beda dengan wasta'inu yang kita baca pada ayat yang berikutnya dengan tema kita ini. Ayat di sini itu perintah kepada kaum Bani Israel, wasta'inu bisabri wassalah. Di sini untuk orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Walaupun tentu nasihatnya untuk kita semuanya, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan itu salat sangat berat kecuali untuk atau bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang yang khusyuk itu? Siapakah khasyi'un itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnun, mereka yang yadhunnun. Apa yadhunnun? Yadhunnun apa artinya? Di sini yadhunnun memiliki dua makna, bisa mengira atau menduga, bisa meyakini. Di sini meyakini. Itulah keunikan bahasa Arab. Orang yang khusyuk itu bukan ragu, masa khusyuk ragu. Enggak nyambung. Yadhunnun yang yakin. Orang khusyuk itu mereka yakin bahwa mereka akan menjumpai Allah, masuk surga, menerima nikmat Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu meninggal dunia dan kembali ke alam baka. Yadhunnun yakin, ya, bukan ragu atau bukan menduga. Kita baca tafsirnya sedikit yang disebut oleh Sayyidina Al-Alamah. Qauluhu ta'ala wasta'inu bisabri wassalah. Firman Allah wasta'inu bisabri wassalah. Al-isti'anatu wa hiya talabul auni innama yatimu fima la yaqwal insanu alaihi wahdahu minal muhimmati wan nawazil. Al-isti'anah wasta'inu itu minta bantuan, itu talabul aun, minta bantuan, minta pertolongan. Itu biasanya terjadi bagi seseorang, dia minta bantuan dalam hal-hal yang dia tidak mampu sendirian, ya, menanggungnya atau mengerjakannya. Minal muhimmat wan nawazil, berupa hal yang penting dan berupa an-nawazil yang turun pada mereka, yaitu beban, bencana dan seterusnya. Maka minta bantuan. Wa izlamu aina fil haqiqati illallah subhanahu fal'aunu 'alal muhimmati muqawimatul insan laha bis sabati wal istiqamati wal ittisali bihi ta'ala bil insirafi ilaihi. Karena tidak ada penolong secara hakiki yang sebenarnya melainkan hanya Allah yang Maha Penolong. Maka bantuan itu, pertolongan itu atas hal-hal yang penting yang berupa ketabahan dalam menerima musibah atau bencana yang dapat menopang manusia, ya, agar dia tetap tabah, tetap istiqamah dan berhubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan minta bantuan kepada Allah, maka permohonan hanya tertuju kepada Allah supaya tetap tegar, supaya tetap kuat, sabar, berhubungan kepada Allah juga dengan cara hanya menunjukkan permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Wal iqbal alaihi binafsi, dan juga menghadap dengan dirinya. Wa hadza huwa as-sabru was-shalah. Inilah sabar dan salat. Itu makna as-sabru was-shalah. Wa huma ahsanu sababin ala dzalik. Kata beliau, keduanya itu sabar dan salat merupakan sebab atau ilat atau ikhtiar, jalan yang paling baik, yang paling bagus untuk memperoleh hal itu, yaitu kesuksesan.
sabru yasguru kullu azimatin nazilatin. Dengan kesabaran itu maka setiap yang berat, musibah yang dahsyat yang turun pada seorang dia akan menjadi kecil dengan kesabaran. Dengan sabar musibah yang sangat dahsyat berat menjadi ringan, begitu. Wa bil iqbali 'ala Allahi wal ittija ilahi tastayqidhu ruhul iman. Dan dengan iqbal menghadap kepada Allah, khusyuk kepada Allah, hanya menghadap pada Allah dan berlindung kepada Allah, maka akan bangkit ruhul iman. Ya, ruh keimanan akan bangkit. Wa tatanabbahu annal insana muttaqin ala ruknin la yanhadim. Dan juga manusia akan bersandar kepada rukun, pada sandaran yang tidak akan roboh. Wa sababin la yanfasim, dan pada sebab yang tidak akan berpisah. Itu ketika bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu terkait masalah makna sabar dan salat pada pembahasan ayat yang telah dilewati pada ayat 40 surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin, kata Sayyidun al-Allama ad-dhamiru raji'un ila shalah, wa innaha hanya kepada as-salat dhamirnya. Salat itu sangat berat. Wa amma irja'uhu ila al-isti'anati litadhammani qawli ista'in bidzalika fayunafihi zahiran. Kalau dhamir itu dikembali kepada al-isti'anah, yaitu wa innaha wa innal isti'anata, karena meliputi firman Allah ista'inu dzalika fayunafihi dhahiran, itu ada terjadi kontradiksi, enggak tepat kalau hanya kembali kepada al-isti'anah. Yang tepat kembali kepada as-shalah. Illa 'alal khashiin fa innal khushu'a la yulaimu sabra katsiran mulaimihi. Karena khusyuk tidak sesuai dengan kesabaran, ya. Karena banyaknya kecondongan, banyaknya keinginan. Jadi biasanya khusyuk itu tidak sesuai dengan selera kita karena berat. Wal farqu bainal khusyu'i wal khudu'i ma'ana fi kilihima ma'ana tadallul wal inkisar anal khudu'a mukhtasun bil jawarih wal khusyu' bil qalbi. Perbedaan antara khusyuk dengan khudu' adalah bahwa walaupun kedua-duanya itu makna tadallul, makna kerendahan, khusyuk mengandung makna kerendahan, khudu' mengandung makna kerendahan. Ya, wal inkisar dan ya ketundukan. Tetapi khudu' itu khusus untuk anggota badan, khusyuk untuk hati. Ketika orang sholat, misalnya dia menunduk, tangannya enggak kemana-mana, matanya enggak jelalatan, ya tekun, tenang begitu, itu namanya apa? Khudu'. Kalau hatinya konsentrasi, merenungkan maknanya, tafsirannya, tawajuh pada Allah, namanya khusyuk. Ya. Dan biasanya setiap orang yang khusyuk hatinya, maka badannya akan khudu', akan tenang. Tapi orang yang badannya tenang belum tentu khusyuk. Jadi nisbah mantikinya antara khusyuk dengan khudu'. Jadi khusyuk itu pasti melahirkan khudu'. Khudu' belum tentu melahirkan khusyuk. Jadi bisa dikatakan umum khusus mutlak. Setiap khusyuk bisa khudu' badannya, anggotanya. Tapi kalau khudu' tenang belum tentu khusyuk. Nisbah mantiknya umum khusus mutlak, ya. Itu terkait dengan penafsiran yang beliau sudah singgung pada ayat yang sebelumnya. Kita lanjutkan pada kajian tafsir kita malam ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan was-sabru min a'zamil malakati wal ahwalil lati yamdahuhal Qur'anu, bahwa kesabaran itu min a'zamil malakat, termasuk malakah, karakter, sifat yang paling agung, yang paling tinggi nilainya, kesabaran. Dan kesabaran kunci kesuksesan. Wal ahwal, dan kondisi keadaan juga yang paling besar, paling agung, paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allati yamdahul Qur'an, di mana Al-Qur'an banyak memuji kesabaran. Dan Allah memuji orang-orang yang sabar dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Wa yukarrarul amru bihi hatta balagha qariban min 70 mawdi'an min Al-Qur'an. Dan tentang kesabaran itu diulang-ulang terkait masalah itu sehingga mencapai 70 tempat
di Al-Quran tentang kesabaran, tentang orang yang sabar. Saking banyaknya, saking pentingnya masalah kesabaran. Hatta qila fi, sehingga dikatakan inna dzalika min azmil umur. Kesabaran termasuk azmul umur, yaitu urusan perkara yang sangat berat, sangat tinggi nilainya. Azmul umur, sangat penting. Luqman ayat 17. Wakil dikatakan tentang kesabaran, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Ya. Tidak ada yang bisa menerima kesabaran, ya, dan nilainya sangat tinggi kecuali orang betul-betul sabar, dan tidak akan menerima melainkan orang yang sangat beruntung. Dzu hadzin azim. Fussilat ayat 35. Wakil juga dikatakan terkait masalah kesabaran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan ganjaran orang-orang yang sabar, balasan mereka bighairi hisab, tanpa hisab, tidak ada batasnya. Semakin tinggi nilai kesabaran seseorang, maka balasannya semakin banyak, begitu. Dan kesabaran itu tergantung pengetahuannya, keimanannya, ketakwaannya, bukan sabar ya tanpa landasan. Dan diam bukan sabar, sabar dengan makna yang positif dan makna yang mendalam. Allah katakan kesabaran itu ganjarannya tidak terbatas, ya hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Itu tentang kesabaran. Dan makna as-sabar. Was-salat, makna salat adalah min a'dhamil ibadat allati yuhasu 'alaiha fil Qur'an. Sedangkan salat termasuk juga a'dhamul ibadat, ibadat yang paling tinggi adalah salat, ya. Jadi tidak ada ibadah yang paling tinggi selain salat. Karena salat dia merupakan perbuatan yang menyeliputi atau mengandung ibadah-ibadah yang lain yang sangat dalam dan sangat luas. Sehingga dikatakan dalam hadis bahwa salat itu bagaikan ya kedudukannya seperti kedudukan kepala di antara badan manusia. Inna sholata hatta qila fiha, sehingga dikatakan terkait masalah salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah pelakunya dari berbuat fahsya, berbuat kekejian, berbuat keburukan dan berbuat kemunkaran. Ini efek salat atau manfaat salat atau hikmah salat, dan pasti sifatnya. Ketika orang salatnya benar dengan dasar iman yang benar, keyakinan yang benar, fikihnya benar, dengan khusyuk, ikhlas, pasti sholatnya itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, pasti begitu. Sehingga sebaliknya ketika seseorang sholat siang malam tapi tetap berbuat maksiat, berbuat kejahatan, bahkan tetap korupsi, mencuri, berbuat zalim, maka sholatnya itu tidak bermakna apa-apa. Berarti sholatnya tidak benar dari sisi keimanannya, mungkin fikihnya, mungkin yang lainnya. Yang jelas sholatnya tidak akan diterima ketika nyatanya masih berbuat dosa. Nggak bisa dari lahiriahnya, nggak bisa. Sebab kalau dilihat dari lahiriahnya, ya kita melihat Ibnu Muljam sholatnya sampai hitam dahinya. Tahajudnya nggak pernah dia tinggal. Hafal Al-Quran, surahnya bagus. Dekat dengan Imam Ali luar biasa. Melihat karamah Imam Ali, tahu Al-Quran, hafal Quran. Tapi pada akhirnya melakukan perbuatan yang paling keji. Ashqal awalin wal akhirin, orang yang paling celaka yang awal dan yang akhir adalah Ibnu Muljam, antara membunuh Imam Ali, imam ma'asumnya di masa itu. Dia sholat, di sholatnya sama sekali tidak tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pada lahiriahnya sampai hitam dahinya, tapi nyatanya begitu. Dan banyak seperti itu, ibadahnya tidak melahirkan hikmah apa-apa, melainkan akan menjatuhkan dirinya ke dalam neraka. Iblis begitu juga ibadahnya luar biasa. Ya, ibadahnya jangan tanya, kita kalah. Tapi lahiriahnya, ketika dasarnya tidak ada keikhlasan, timbul iri hati, timbul hasud kedengkian, dia tidak mau sujud pada Adam. Ini yang paling penting. Jadi ruhul ibadah itu bukan lahiriah, bukan bacaan, ya. Bukan Fatihahnya fasih sekali, walau dzalinya dilengkak-lengkakkan dengan indah sekali. Itu bagus, tapi bukan hanya itu. Masalah keimanan sangat penting. Masalah wilayah penting. Orang sholatnya setinggi apapun, sekhusyuk apapun, hafal Quran,
Kalau menolak wilayah ahlul bait tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lihat iblis hanya menolak satu perintah kecil, hanya sujud untuk menghormati Adam, sujud menghormat, dia tidak mau. Hanya menolak satu saja, Abu Astakbar wa kana minal kafirin, apalagi orang yang menolak syariat secara mendasar, menolak wilayah itu ahlul bait yang sudah Allah dan Rasulnya pesan kepada umat ini agar menjaga, mentaati, mengikuti ahlul bait setelah Rasulullah, tapi ditolak, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa beruntungnya kita ini. Tapi berat memang, sangat berat cobaan, ujian. Ya, pengajian sedikit, sabar terus, kelihatan kurang laku, ya, bukan karena memang bukan karena tidak indah, tidak berharga, enggak, orang belum mengenal, dan godaan sangat berat, godaan iblis, godaan setan sangat berat. Itu salat yang betul-betul melahirkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tentu fahsya munkar ini bukan saja lahiriah, karena ada fahsya munkar sifatnya qalbiyah, hati, nggak kelihatan juga. Ya. Al-Ankabut ayat 45. Wa ma awsallahu fi kitabihi bi wasaya illa kanatis salatu ra'saha wa awalaha. Tidak ada nasihat, tidak ada pesan, tidak ada wasiat dari Allah di dalam kitabnya Al-Qur'an, melainkan salat itu sebagai pimpinan, awal wasiat. Jadi wasiat pertama, paling utama, paling penting dari Allah pada hambanya adalah sholat, baru yang lain begitu. Saking pentingnya masalah sholat. Tsumma wasafa subhanahu as-sabra bi anna Allah ma'as sabirin al-muttasifina bisabri. Kemudian juga Allah menjelaskan dalam ayat di situ inna Allah ma'as sabirin, bahwa kesabaran tersebut itu akan melahirkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Sehingga dikatakan Allah bersama orang-orang yang sabar, yang betul memiliki karakter sifat-sifat kesabaran. Wa inna ma lam yasifis salata kama fi qouli ta'ala wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun. Di ayat ini Allah tidak mensifati salat, tapi sabar yang disifati, ya. Seperti pada ungkapan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun, ini kan sifat salat. Lakabiratun ini bukan sabar, tapi di ayat ini adalah tentang sifat sabar, ya. Innallaha ma'as sabirin, bukan dikatakan innallaha ma'al musallin, ya. Kan bisa saja wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'al musallin, mintalah bantuan dengan sabar dan salat, dan Allah bersama orang yang salat. Tapi nggak begitu. Kalau katakan bukan innallaha ma'al musallin, tapi innallaha ma'as sabirin. Mengapa demikian? Nanti ulama akan memberikan jawaban. Kenapa demikian? Li'andal maqama fi hadhil ayati maqamu mulaqatil ahwali wa muqara'atil abtali. Karena di sini tempatnya pada pembahasan tema ini, dalam ayat-ayat ini, itu pada makam mulaqatil ahwal, yaitu berjumpa atau mengalami berbagai macam bencana, ujian, cobaan. Ketika seorang mengalami berbagai macam bencana, ujian, cobaan, maka yang sinkron adalah masalah kesabaran, bukan masalah sholat. Sehingga di sini sifatnya ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Wa muqara'atil abtal, dan mengetuk, ya, para pahlawan, ya, para prajurit, supaya tetap tabah, tegar dalam menghadapi berbagai macam musuh dalam peperangan. Kata beliau, fal ihtimamu bi amri sabri ansabu bi khilafil ayatis sabiqah. Maka itu ihtimam, memperhatikan, ya, peduli, memperhatikan masalah kesabaran itu dalam ayat ini itu ansab, lebih tepat, lebih sesuai bi khilafil ayatis sabiqah, beda dengan ayat yang sebelumnya, yaitu innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Itu masalah salat, ya, karena bukan masalah bala bencana, bukan masalah peperangan. Falidzalika qila, oleh karena itu dikatakan innallaha ma'as sabirin, bukan innallaha ma'al musallin. Paham ya? Ya, terkait masalah pembahasan tersebut, yaitu bahasan mengenai kesabaran dalam menghadapi musibah, menghadapi peperangan.
di mana kurang buah-buahan, ada ketakutan, takut mendengar suara pesawat, mendengar bom, runtuhnya bangunan dan seterusnya, kemudian kematian anak-anak, kaum wanita dan seterusnya. Itu harus menghadapi semua itu dengan kesabaran. Jadi Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Ya. Jadi innallaha ma'as sabirin, kita perhatikan sekarang ini bersama mereka ibu-ibu yang ditinggal anaknya, suami yang ditinggal oleh istri anak-anaknya, anak yang ditinggal oleh ayah ibunya, dan rumah yang runtuh, yang hancur. Maka untuk mereka innallaha ma'as sabirin. Berikutnya wa hadhil ma'iyyatu ghairul ma'iyyati allati yadullu 'alaihi qauluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di sini ada al-ma'iyyah, kebersamaan. Innallaha ma'a bersama. Ma'iyyah, kebersamaan. Kata beliau, di dalam ayat yang lain pun seperti wa huwa ma'akum, ada ma'a, dan dia itu yaitu Allah ma'akum, bersama kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada, Allah bersama kalian. Ini kan ma'iyyah juga. Apa bedanya antara innallaha ma'as sabirin dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Berbeda kata ulama. Ya. Wa hadzal ma'iyyah ghairul ma'iyyah allati yadullu 'alaihi qul ta'ala. Ma'iyyah di sini, yaitu di sini innallaha ma'as sabirin, bukan ma'iyyah yang ada pada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berbeda, tidak sama. Di Al-Hadid ayat 4. Di mana bedanya wahai al-allamah? Fa innaha ma'iyyatul ihatati wal qayyumiyyati bi khilafil ma'iyyati ma'as sabirin fa innaha ma'iyyatu i'anatin fasabru miftahul faraj. Kata beliau, ma'iyyah kebersamaan Allah di dalam ayat Al-Hadid ayat 4, yaitu wa ma kuntum, itu ma'iyyatul ihatah wal qayyumiyyah, bukan ma'iyyah yang lain, ya, bukan ma'iyyah i'anah, kebersamaan dalam memberikan bantuan. Nah, apa makna ma'iyyatul ihatah wal qayyumiyyah? Nah, ini tafsir Mizan ya, nggak sembarangan, berat betul bobotnya. Ya, perlu tarik nafas dulu untuk memahaminya. Ma'a itu bersama, ya. Kita harus paham makna ma'a. Ya. Misalnya kita pakai bahasa Arab. Tadi saya pergi ke pasar bersama teman saya. Misalnya, dhahabtu ila suq ma'a shadiqi, ya, ma'a bersama, ya. Di sini bersama teman, tapi di sini bersama Allah. Ya. Dan mana kebersamaan pun bertingkat-tingkat. Nah, di sini dengan riwayat ini kita bisa melihat ada dua ma'iyyah. Ada dua kebersamaan. Pertama, ma'iyyatul ihatah wal qayyumiyyah. Yang kedua namanya apa? Ma'iyyatul i'anah. Ingat ya. Apa itu ma'iyyatul ihatah wal qayyumiyyah? Ma'iyyatul ihatah wal qayyumiyyah itu yang terdapat di dalam Al-Hadid ayat 4, yaitu wa huwa ma'akum. Wa huwa, dia itu Allah, ma'akum, bersama kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada, Allah bersama kalian. Nah, apa maksud ma'iyyah bersamanya Allah dengan kita di mana kita berada? Apa maksudnya di sini ma'iyyah di sini? Itu ma'iyyatul ihatah wal qayyumiyyah, yaitu kebersamaan Allah. Allah senantiasa meliputi kita, menopang kita. Ini pun kita nggak bisa paham tanpa adanya pendekatan contoh yang sangat sulit sih. Sekarang makna ihatah. Ihatah itu bukan saja meliputi, ya, atau menyeluruh, tapi lebih daripada itu. Contoh yang dekat, katakanlah misalnya kalau seseorang dalam suatu ruangan, ya, dalam satu ruangan di penjara misalnya, di situ ada kamera setiap sudut. Berarti kamera itu mengihatah orang tersebut di dalam penjara. Jadi diliputi, nggak bisa bergerak. Sedikit saja ada kamera, tidak bisa berbuat jahat sedikit pun. Kenapa? Ada kamera. Itu kamera mengihatah, meliputi namanya. Kamera meliputi, menyoroti orang tersebut di dalam suatu ruangan. Nggak bisa gerak, ketahuan. Begitu, itu makna ihatah, ya. Kemudian qayyumiyyah, apa makna qayyumiyyah? Maknanya adalah dari qaim, qiyam, penopang. Artinya ini makna qayyumiyyah nanti ada hubungan dengan masalah ada wujudul faqr dengan wujudul ghani yang sudah pernah saya bahas barangkali di sini.
Yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul hamid. Ada hubungannya. Ya. Wahai manusia, kalian fakir. Fakir enggak punya apa-apa. Ya kosong, nihil. Memang kita punya apa? Wujud kita dari Allah. Kehendak kita punya kehendak, punya kemauan dari Allah. Kita punya ikhtiar dari Allah. Kita berpikir dari Allah. Kita enggak punya apa-apa. Antumul fuqara ilallah. Ketika kalian ini enggak punya apa-apa, ya harus senantiasa ingat pada Allah, berhubung pada Allah. Sedetik saja pisah dari Allah, berarti sudah merusak keimanan, merusak hubungan. Dan pengertian yang dalam, ya itu mana fuqara. Kenapa? Karena Allah wal ghaniyul hamid, Allah yang maha kaya, kita nggak punya apa-apa, nihil, kosong. Itu makna qayyumiyah, artinya bahwa wujud dari kita, keberadaan kita, geraknya kita bisa ngapain saja, kita punya sesuatu, itu semua dari Allah. Karena Allah yang qaim, Allah yang menopang, Allah yang membantu, kita nggak punya apa-apa. Nah, disitulah makna wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sehingga kalau begitu, ketika kita membaca wa huwa ma'akum aynama kuntum, kita baca, kita renungkan, kita pahami, maka di sini kita merasa kita diihata oleh Allah. Bahkan hati kita diketahui, bisik hati kita, niat kita, rencana kita, Allah ketahui, diliputi semuanya. Ya kalau kamera tadi kan menghilangkan hanya bagian luarnya saja. Apa kamera menyelidiki dan mengetahui hati seseorang? Nggak mungkin, hanya lehernya saja. Tapi Allah semua diketahui, menghilangkan kita, tidak tersembunyi sama sekali. Semuanya nampak dan kelihatan. Itu makna ihata. Dan makna qayyumiyah, tidak ada sedikit pun yang kita miliki, semua dari Allah. Allah yang qayyum, Allah yang menopang. Itu makna qayyumiyah. Jadi kalau kita membaca ayat wa huwa ma'akum aina kuntum, maka terbesit pada kita makna ma'iyatul ihata dan al-qayyumiyah. Berat ya. Ya. Jadi kalau kita baca wa huwa ma'akum, kita ingat kita selalu bersama Allah. Jangan menggampangkan di sini kalian bersama Allah seperti kita bersama teman kita ke pasar. Nah, bisa musyrik, bisa berbahaya. Ma'akum ma'nal ihata wal qayyumiyah. Perlu kajian akidah yang mendalam memang, agar kita bisa memahami dengan lebih baik lagi. Aynama kuntum, sederik saja kita tidak berusaha dari ma'iyatullah, yaitu ma'iyatul ihata wal qayyumiyah. Bi khilafil ma'iyyah ma'as sabir, beda dengan ma'iyyah yang ma'as sabir, bersama orang yang sabar. Kalau Allah bersama kita di mana saja kita berada, begitu pula Allah bersama orang yang sabar. Tapi kebersamaan di sini beda antara kita di mana saja kita berada dengan orang yang sabar. Di mana bedanya? Ya kalau tadi ma'iyahnya Allah bersama kita itu ma'iyah ihata dan qayyumiyah, tapi ma'iyah bersama orang yang sabar adalah ma'iyah i'anah. Fa innaha ma'iyatu i'anatin. Ma'iyah di sini yaitu ma'iyah mengandung makna bantuan. Artinya Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Artinya bantuan Allah selalu bersama orang yang sabar. Ketika ingin dapat bantuan, ya sabar, gitu. Ya. Ini ma'iyah i'anatun, ma'iyatu i'anatin, kebersamaan dengan adanya bantuan. Ya. Maka sini Al-Imam memberikan kesimpulan, fasabru miftahul faraj. Ini indah sekali ini. Kalau kita nggak paham, apa hubungannya ketika dikatakan fa innaha ma'iyyatu i'anatin, ya, bahwa ma'iyah Allah itu bersama orang sabar adalah ma'iyah minta bantuan, ya, atau memberikan bantuan. Kemudian Allah mengatakan fasabru miftahul faraj, sabar adalah kunci kesuksesan. Apa hubungannya? Nggak ada hubungan kayaknya. Perlu perenungan, ya, perlu tadabbur di sini. Artinya begini, ketika bantuan dari Allah itu akan datang, akan turun kepada orang-orang yang sabar, maka nanti ketika ada kesuksesan, ada keberhasilan, ya, itu datangnya dari Allah. Ya kan? Nah, ketika kesuksesan datang dari Allah, berkat apa? Berkat kesabaran. Karena kalau nggak ada kesabaran, tidak ada bantuan, tidak ada i'anah. Fasabru miftahul faraj. Maka kesabaran kunci kesuksesan, kunci kelapangan.
Paham ya? Jadi kalau dibuat dengan apa namanya kias mantiki, nanti bisa dibuat itu. Kalau belajar mantik dibuat kias mantiki supaya lebih mudah dari uraian ini. Dibuat apa mukadimah satu, prosesi awal, mukadimah dua, prosesi kedua, kemudian natijah konklusi. Dibuat seperti itu. Karena itu ketika kita ingin mencapai kesuksesan, mencapai kemenangan dalam peperangan, ya sabar, tabah, harus kuat, begitu. Harus sabar betul. Kita apa namanya? Kita tuangkan dalam dalam dunia luar ya. Supaya kita paham ayat ini. Karena ayat peperangan ini. Misalnya ketika perang Uhud lah. Singkatnya, antum sudah baca sejarahnya. Kita untuk ini aja menerapkan ya. Kata Rasulullah, wahai kalian 50 orang pemanah di sini di Bukit Uhud. Agak tinggi bukit itu, Anda bisa lihat di Madinah nanti kalau ke sana. Wahai para pemanah 50 orang, kalian di sini, jangan turun, menang ataupun kalah, tetap di sini. Itu pesan Rasulullah. Ya, kalah menang jangan turun. Itu para pemanah. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Tapi Imam Ali nggak ada di situ. Imam Ali bersama Nabi di bawah tempat yang lain. Di situ para sahabat Nabi, termasuk 3 sahabat tersebut. Kalau menang jangan turun. Itu pesan Nabi. Ya. Nah, ketika dia peperangan, nah mereka kan dengan mudah memanah dari atas ke bawah, gitu. Sehingga musuh nggak bisa maju. Rupanya ketika musuh sudah banyak yang gugur di panah, nah, di situ mulai ada timbul bisikan iblis. Karena kekayaan di masa itu bukannya mobil Mercy atau Alphard atau tank pesawat, bukan. Kekayaan di masa itu adalah kuda-kuda ya, dan yang lainnya. Mereka rebut kekayaan. Lalu kita turun, mereka sudah kalah. Rebutan kekayaan, pun nggak dibolehkan. Karena kekayaan dan peperangan milik Rasulullah yang akan membagi-bagikan nanti. Mereka ribut dan berebut kekayaan, ya kudanya, yang lainnya, ya berebut. Sehingga ada sebagian yang berteriak, ini pesan Rasulullah, jangan turun. Mereka tidak mengindahkan. Hanya 10 orang yang tetap bertahan di Bukit Uhud tersebut. Yang lain turun. 40 orang turun rebutan harta, sikut-sikutan. Nah, Khalid bin Walid yang masih kafir waktu itu, melihat strategi ini, nah dia menyerang dari belakang, muter cepat-cepat. Muter, naik ke atas, 10 pemanah ini jadi habiskan. Yang 40 orang di bawah, mereka kabur kocar-kacir, banyak yang mati dan ya wallahu alam mati apa seperti itu, karena mati dalam keadaan maksiat. Sebagian ada yang kabur. Bagian majlis khalifah kabur ada yang sampai 3 hari. Al-firar bin Az-Zahfi minal kabair. Al-firar bin Az-Zahfi kabur dari peperangan bukan karena strategi, itu minal kabair, termasuk dosa besar. Itu hadis. Ya. Itu jelas bahwa mereka tidak sabar. Kata Nabi, ya sabar, kalau menang sabar. Nanti akan mencapai kemenangan yang sempurna. Gara-gara tidak sabar, tidak mencapai kesuksesan, tidak menang. Diserang oleh kaum dari belakang, akibatnya kocar-kacir sampai juga Rasulullah ya terkena serangan. Sampai Rasulullah dipanah puluhan panah dan pedang. Dengan kelihayan Imam Ali bisa ditepis pedang panah-panah itu semuanya. Sampai terdapat ratusan luka di tubuh Imam Ali kena panah, dan Rasulullah juga selamat terkena luka juga. Dan sangat tragis kejadian tersebut karena tidak sabar. Maka tidak paham as-sabru miftahul faraj itu dalam peperangan. Ya. Dalam perang yang lain pun begitu, harus ada kesabaran. Tidak sabar maka dia akan mencapai kemenangan. Berat masalah kesabaran. Kita buka sesi pertanyaan atau diskusi. Antum bisa menambahkan, mengkritisi dan bisa bertanya insyaallah.